Wabarakatuh, salam sniper warrior ya. Hari ini khusus spesial ya, pokoknya banyak banget nih yang minta materi-materi mengenai sengin ya, senapan angin ya. Jadi banyak sahabat sniper ingin materi-materi lagi katanya ya. Kemarin sempat banyak review-reviewan ya. Nah, sekarang kita akan banyakkan materi-materi ya, konsep-konsep dari cara kerjanya senapan angin ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih khusus mengenai karakteristik senapan angin begin. Pasti penasaran ya, kemana-mana ke Sniper Warrior. Oke, ya tadi sudah saya sebutkan dalam pembukaan. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu senapan begin ya, karakteristiknya seperti apa. Penasaran itu pasti. Karena banyak berpersepsi di dalam luar sana ya, sahabat-sahabat mengkategorikan suatu senapan itu udah semua sama. Itu salah ya, salah besar. Jadi senapan itu punya karakteristik, fungsi, part ya, komponen dan manfaat yang beda-beda ya. Jadi jangan disamakan semuanya ya. Nah, kali ini saya khusus akan menjelaskan mengenai senapan begin, khususnya ada 6000 PSI ya. Di depan saya ini ada jenis Ruger ya. Ruger 6000 PSI. Nah, Ruger 6000 PSI ini ya sudah finishing ya, ini saya kirim ya, tinggal dirapikan aja ya, saya kirim. Nah, ini Ruger 6000 PSI ya. Ruger 6000 PSI ini maksimal amannya adalah di 6000 ya. Untuk jangka panjangnya itu amannya di 5000 sampai 5500 PSI ya yang digunakan. Kalaupun nanti mau digunakan itu minimal ya, minimal kalau digunakan itu minimal di 1000 atau 1500. Nah, makanya di setiap karakteristik game kami menyiapkan panduan buku manual ya. Ini buku manualnya ya, wajib dibaca, kaliber 4,5 ya untuk Remington, AWM, Ruger ya. Ini keluaran kami ya, Sniper Warrior. Nah, ini lengkap banget di sini. Kami tulis untuk jenis-jenis komponen-komponen apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu ya saya akan sebutkan tekanan angin maksimal di 6000, tekanan amannya 5000 ya. Jangan gunakan PCP sampai gas habis. Nah, itu penting banget ya, karena senapan yang kita kirim itu ada stikernya ya. Stikernya tertulis wajib baca buku manual dan angin terisi 2000. Nah, angin 2000 ini adalah sebenarnya pengaman untuk ditabung biar nggak bocor. Nah, kalau 2000 itu kemasannya untuk masa penggunaan. Senapan begin itu rata-rata ya mainnya itu di atas 4000 ke atas, 5000, 5500 maksimal amannya ya. Kemudian 4500 mainnya di segitu ya. Kalau untuk yang non mano, kalau ada mano dia amannya di 4000 sampai 4500 ya. Jadi semakin ada drat atau semakin ada banyak tambahan akan mengurangi keamanan. Makanya untuk pressure-nya dikurangin di 4000 sampai 4500. Nah, seperti itu harus paham ya teman-teman sahabat sniper. Nah, kalau untuk unit yang baru sampai di tangan sahabat, nah sahabat harus isi angin dulu ya, karena 2000 itu bukan masa untuk jenis untuk dipakai, tapi harus diisi dulu sampai ke di atas 3000, 4000 dan sebagainya. Nah, baru bisa digunakan untuk zero, tes dan sebagainya. Nah, di sini di panduan itu minimal itu kita menulis 1500. Nah, di bab 1 di poin 5 itu dijelaskan bahwa batas aman minimal gas dalam tabung itu adalah 1500 PSI. Kenapa harus ada angin dalam tabung? Karena biar nggak bocor. Nah, kalau misalkan nggak ada angin dalam tabung, kita tembak terus sampai habis ya, akhirnya si palapnya itu tidak kedorong ya sama angin, akhirnya keluar semua, jadi akhirnya bocor. Nah, cara membalikan lagi gimana biar ada isi anginnya lagi? Gampang, tinggal tarik trek 1 ya, kemudian digenjot dengan pompa sampai 1000 atau enaknya pakai scuba. Caranya gampang banget tuh, tinggal tarik grendel ya, grendel tinggal tarik 1 trek ya, trek seperti ini ya. Posisikan seperti ini biar kita tahu bahwa ini sudah dikokang, jangan dikedepankan ya. Bawa posisi begini biar kita tahu bahwa senapan ini terkokang ya. Kemudian diisi anginnya ya di coupler. Couplernya menggunakan coupler mini coupler jantan. Nah, kemudian diisi, digenjot secara cepat menggunakan pompa heel pump kalau pakai manual. Kalau pakai scuba atau kompresor lebih enak ya. Nah, kemudian sudah terisi 1000 atau 500, nanti di cancel. Ini tahan ya, kemudian ditembakkan. Nah, dikedepankan pelan-pelan. Nah, ini udah normal lagi ya, udah cancel. Jangan diisi mimis dulu ya, nanti kalau walaupun pakai baru diisi mimis ya. Itu caranya kalau udah sampai senapan di tangan sahabat. Jadi harus
diisi angin dulu ya. Jadi karakternya berbeda dengan yang lain. Nah, dari jumlah shoot senapan Beat Game yang rata-rata itu jumlah shootnya adalah 10 sampai maksimal itu 25 kali tembakan ya. Rata-rata seperti itu. Nah, kalau misalkan kita isi 2000 ya kan, ketika sampai terus kemudian musuhman pakai misalkan 6 kali tembakan jeder sampai 6 kali. Kok nggak bisa nembak lagi katanya, kok cuma sedikit ya, karena karakteristik untuk Beat Game itu adalah jumlah tembakannya lebih sedikit. Mengapa? Karena lebih mengutamakan power dibandingkan jumlah tembakannya. Berbanding dengan senapannya small game itu adalah jumlah tembakannya yang banyak tapi powernya yang kurang ya. Jadi seperti timbangan, Anda mau cari apa dulu nih dalam senapan itu, fungsinya apa dulu nih. Kalau misalkan carinya untuk hama-hama besar, buruan besar ya, mau berarti butuh power yang besar, cuma jumlah tembakan lebih sedikit. Tapi kalau misalkan buruannya kecil, hamanya kecil-kecil, nah berarti butuh senapan yang FPS-nya rendah ya, tapi jumlah tembakannya lebih banyak. Ini perlu sekali diperhatikan sama sahabat-sahabat ya. Silahkan video ini disebar ke mana aja untuk bisa menambah edukasi sahabat-sahabat sniper semuanya ada seluruh di dunia ini ya. Ya, karena sahabat sniper itu bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga ada di Amerika juga ada, Texas, Korea, Malaysia dan sebagainya. Banyak ya di mana-mana ya, alhamdulillah kita banyak saudara. Ayo gabung aja, udah pesan di kami, silakan hubungi kami untuk masuk ke grup sahabat sniper ya. Oke, itu deh karakter Beat Game yang paling penting yang kita perlu ketahui ya. Jadi jumlah tembakannya lebih sedikit tapi powernya besar. Ini mengutamakannya seperti itu. Analoginya seperti ini. Kita memiliki jumlah angin 10 ya. Kalau misalkan Beat Game, berarti yang kita ambil adalah 5 dan 5, berarti jumlah cuma 2 tembakan berarti. Tapi kalau untuk small game ya, dari 10 angin yang kita punya itu dia ada 10, karena yang diambil ada 1, jadi jumlahnya lebih banyak ya. Cuman powernya sedikit ya, 1. Beda dengan Beat Game, tadi diambilnya 5 tembak keluar ya. Kata analoginya seperti itulah kurang lebih untuk membandingkan antara small game dan Beat Game ya. Sahabat jangan sampai salah ya, pokoknya sudah saya jelaskan seperti ini menjadi pelajaran buat kita semua, menambah edukasi mengenai karakteristik dari Beat Game itu sendiri. Karena banyak teman-teman karena pengen melihat FPS-nya tinggi, powernya bagus, dia nggak tahu fungsinya seperti apa, cara mainnya bagaimana, dia nggak tahu, asal beli aja gitu. Pas sampai dia bingung bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini tutorial panduan ini saya jelaskan untuk teman-teman sahabat yang masih pemula atau yang baru memegang namanya senapan angin. Kadang juga sahabat-sahabat yang punya senapan juga masih belum mengerti karakteristik dari senapan small game dan medium game ataupun Beat Game ya. Saya jelaskan seperti itu agar jelas untuk semuanya ya. Itu aja lah, udah ngacaplok hari ini, udah mulai panas juga nih, saya banyak kegiatan yang lain. Itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan dukungan selama ini para sahabat sniper. Silakan yang ingin bertanya atau ingin dibuatkan konten apa, silakan di komen aja, nanti kita akan buatkan ya, video-videonya sesempat kami ya. Terima kasih, selalu setia dan dukung kami di Sniper Warriors. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Salam Sniper Warrior.